Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempraktekkan yaitu KIE persiapan pasien pulang pada masa nifas. Assalamualaikum Ibu Salma. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Rizka Amelia, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa saja persiapan pulang pada masa nifas. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan yaitu tentang pemberian ASI, tanda bahaya pada ibu dan bayi, terus menganjurkan cara merawat bayi yang benar, terus teknik menyusui, dan lain-lainnya. Baik Ibu, sebelum ke tindak lanjutnya, ini untuk surat persetujuannya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti saya akan menjelaskannya, waktunya kurang lebih 20-30 menit. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Oh iya, baik Ibu Salma, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya, menutup hordeng agar privasi Ibu terjaga. Baik Ibu, alhamdulillah dari hasil pemeriksaannya, alhamdulillah tidak ada terjadi infeksi pada vagina Ibu ya Bu ya, alhamdulillah. Dan tidak terdapat pembengkakan juga dan tidak ada terjadi perubahan warna, yaitu terjadi perubahan warna kebiruan, kemerahan, atau lainnya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang nutrisi dan cairan untuk ibu nifas. Nah, di sini gizi untuk ibu menyusui yaitu mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Terus makan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Terus ibunya minum sedikit 3 liter setiap hari. Anjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui atau sesudah ibu menyusui. Selanjutnya yaitu meminum pil zat besi untuk diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca bersalin. Terus selanjutnya yaitu minum vitamin A agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI-nya. Terus cairan yaitu fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh. Jadi, ibu minumlah cairan cukup untuk membuat tubuh ibu tidak dehidrasi. Asupan tablet tambah darah dan zat besi diberikan serta 40 hari postpartum minum kapsul vitamin A. Selanjutnya yaitu tahap mobilisasi. Nah, tahap ini yaitu hendaklah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan gerakan miring ke kanan dan miring ke kiri. Pada hari kedua, ibu telah dapat duduk. Lalu pada hari ketiga, ibu dapat menggerakkan kaki, yaitu dengan jalan-jalan. Hari keempat dan kelima, ibu boleh pulang. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi tergantung pada adanya komplikasi pada persalinan, nifas, dan sembuhnya luka. Nah, untuk aktivitas, ibu setelah masa nifas, ibu dianjurkan untuk lebih baik banyak beristirahat, tidak melakukan aktivitas yang seperti biasanya pada saat hamil. Selanjutnya yaitu kebersihan pada masa nifas. 40 minggu masa kehamilan telah terlewati dengan mulus. Namun, masih harus menjalani proses yang tidak kalah merepotkan, yaitu pembersihan dini. Biasanya berlangsung 40 hari, tahap-tahap selama masa nifas ini yaitu vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya,
Darah tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati atau disebut dengan nekrosis, atau serta sel-sel dinding rahim, endometrium, yang disebut lokia. Ibu pasca melahirkan akan mengalami 4 tahapan perubahan lokia. Yang pertama yaitu merah segar atau disebut dengan lokia rubra. Tahap pertama ini akan berlangsung selama 3 hari pertama setelah melahirkan. Darah pada tahapan pertama ini berpotensi mengandung banyak kuman atau penyakit. Yang kedua yaitu merah dan berlendir atau disebut dengan lokia sanguinolenta. Yaitu untuk tahapan kedua ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 minggu. Yang ketiga yaitu kuning kecoklatan lalu merah muda atau disebut dengan lokia serosa. Cairan yang berwarna seperti ini biasanya mulai keluar 2 minggu hingga 1 bulan setelah melahirkan. Yang keempat yaitu kekuningan lalu bening atau disebut dengan lokia alba. Cairan ini keluar selama sehingga 2 minggu, yakni dari minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Bila cairan lokia sudah berwarna kuning, tandanya masa nifas Anda berlangsung normal. Kebersihan yang kurang terjaga di masa nifas bukan hanya dapat mengandung infeksi pada vagina, tetapi juga rahim. Nah, di sini langkah menjaga kebersihan vagina yaitu yang pertama, siram mulut vagina hingga bersih dengan air setiap kali habis buang air kecil dan buang air besar. Air yang digunakan tak perlu matang asalkan bersih. Basuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina. Baik itu dari air seni maupun feses yang mengandung kuman dan bisa menimbulkan infeksi pada luka jahitan. Yang kedua yaitu vagina boleh dicuci menggunakan sabun maupun cairan antiseptik karena dapat berfungsi sebagai penghilang kuman. Yang penting jangan takut memegang daerah tersebut dengan saksama. Yang ketiga yaitu bila ibu benar-benar takut menyentuh luka jahitan, upaya menjaga kebersihan vagina dapat dilakukan dengan cara yaitu duduk berendam dalam cairan antiseptik selama 10 menit, lakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang keempat yaitu yang kadang terlupakan setelah vagina dibersihkan, pembalutnya tidak diganti. Bila seperti itu caranya maka akan percuma saja. Bukankah pembalut tersebut sudah dinodai darah dan kotoran? Berarti bila pembalut tidak diganti maka vagina akan tetap lembab dan kotor. Yang kelima yaitu setelah dibasuh, keringkan perineum dengan handuk lembut, lalu kenakan pembalut baru. Ingat, pembalut mesti diganti setiap habis buang air kecil atau buang air besar, atau minimal 3 jam sekali atau bila sudah dirasa tidak nyaman. Yang keenam yaitu setelah semua langkah dilakukan, perineum dapat diolesi salep antibiotik yang diresepkan oleh dokter atau bidan setempat. Nah, untuk istirahat dan tidur, masa nifas berkaitan dengan gangguan pola tidur, terutama segera setelah melahirkan 3 hari pertama dapat merupakan hari yang sulit bagi ibu akibat numpuknya kelelahan karena persalinan dan kesulitan beristirahat karena perineum. Nyeri perineum pasca partus berkolerasi erat dengan durasi kala 2 persalinan. Rasa ini tidak nyaman di kandung kemih dan perineum, serta gangguan bayi, semua dapat menyebabkan kesulitan tidur, yang dapat mempengaruhi daya ingat dan kemampuan psikomotor. Secara teoristis, pola tidur kembali mendekati normal dalam 2 atau 3 minggu setelah persalinan. Tetapi, ibu yang menyusui mengalami gangguan pola tidur yang lebih besar. Yang sangat diidamkan ibu baru adalah tidur lebih banyak, istirahat di minggu 2 dan 2 bulan 2 pertama setelah melahirkan. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, yaitu
mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Yang kedua yaitu memperlambat proses involusio uteri dan meningkatkan perdarahan. Yang selanjutnya yaitu menyebabkan depresi atau ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pentingnya pemberian ASI. Nah, di sini memberikan ASI yaitu sesering mungkin. Biasanya bayi baru lahir minum ASI setiap 2-3 jam atau 10-12 kali dalam 24 jam. Selama 2 hari pertama sesudah lahir, beberapa bayi tidur panjang selama 6-8 jam. Untuk memberikan ASI pada bayi dengan cara membangunkannya selama siklus tidurnya setiap 2-3 jam. Nah, di sini manfaat pemberian ASI yaitu manfaat bagi bayi. Yang pertama, ASI mengandung komponen perlindungan terhadap infeksi, mengandung protein yang spesifik untuk perlindungan terhadap alergi, dan merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu komposisi ASI yang sangat baik karena mempunyai kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineral yang seimbang. Selanjutnya yaitu ASI memudahkan kerja pencernaan, mudah diserap oleh usus bayi, serta mengurangi timbulnya gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Selanjutnya yaitu bayi yang minum ASI mempunyai kecenderungan milik berat badan yang ideal. Selanjutnya yaitu ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk untuk kecerdasan bayi. Selanjutnya yaitu secara alamiah, ASI memberikan kebutuhan yang sesuai dengan usia kelahiran bayi. Selanjutnya yaitu ASI bebas kuman karena diberikan langsung dari payudara sehingga kebersihannya terjamin. Selanjutnya yaitu ASI mengandung banyak kadar selenium yang melindungi gigi dari kerusakan. Selanjutnya yaitu menyusui akan melatih dapat daya hisap bayi dan membantu mengurangi insiden malaklusi dan membentuk otot pipi yang baik. Selanjutnya yaitu ASI memberikan keuntungan fisiologis. Selanjutnya yaitu suhu ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat untuk ibu. Nah, di sini aspek kesehatan ibu. Nah, aspek kesehatan ibu yaitu membantu mempercepat pengambilan uterus ke bentuk semula dan mengurangi perdarahan postpartum karena isapan bayi pada payudara akan merangsang kelenjar hipofise untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Selanjutnya yaitu menyusu secara teratur akan menurunkan berat badan secara bertahap karena pengeluaran energi untuk ASI dan proses pembentukannya akan mempercepat kehilangan lemak. Selanjutnya yaitu memberikan ASI yang cukup lama dapat memperkecil kejadian karsinoma payudara dan karsinoma ovarium. Selanjutnya yaitu pemberian ASI mudah karena tersedia dalam keadaan segar dan suhu sesuai dengan yang diberikan kapan dan di mana saja. Selanjutnya yaitu manfaatnya aspek keluarga berencana. Pemberian ASI eksklusif dapat berfungsi sebagai kontrasepsi karena isapan bayi merangsang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya ovulasi sehingga menunda kesuburan. Selanjutnya yaitu aspek psikologi. Menyusui memberikan ruas puas, bangga, dan bahagia pada ibu yang berhasil menyusui bayinya, memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak. Nah, adapun yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dianjurkan oleh pedoman internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaatnya ASI bagi bayi dan ibu, keluarga maupun negara. Nah, jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi seusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun.
Adapun manfaat ASI eksklusif 6 bulan. Yang pertama yaitu untuk bayi. Yang pertama melindungi dari infeksi gastrointestinal. Yang kedua yaitu bayi yang ASI eksklusif selama 6 bulan, tingkat pertumbuhannya selama dengan yang ASI eksklusif hanya 4 bulan. Yang ketiga yaitu ASI eksklusif 6 bulan ternyata tidak menyebabkan kekurangan zat besi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat untuk ibu, menambah panjang kembalinya kesuburan pasca melahirkan sehingga memberikan jarak antar anak yang lebih panjang alias menunda kehamilan berikutnya. Yaitu karena kembalinya menstruasi tertunda, ibu menyusui tidak membutuhkan zat besi sebanyak ketika mengalami menstruasi. Selanjutnya, ibu lebih cepat langsing. Penelitian membuktikan bahwa ibu menyusui 6 bulan lebih langsing setengah kilogram dibanding ibu yang menyusui 4 bulan. Selanjutnya yaitu lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu adapun tanda bahaya pada ibu dan bayi. Nah, pada bayi yaitu tanda-tandanya seperti tidak bisa menyusu, kejang, mengantuk atau tidak sadar, frekuensi kurang dari 20 kali per menit, atau apno pernapasan berhenti selama kurang lebih 15 detik, frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit. Selanjutnya yaitu merintih, tarikan dada ke bawah ke dalam yang kuat, terus sianosis sentral. Jadi itu adalah mencakup tanda bahaya pada bayi. Selanjutnya yaitu ibunya selalu kontak dengan bayinya ibu. Jadi perawatannya atau ada terjadi pada bayi ibu, jadi ibunya bisa langsung tahu. Jadi ibu dan bayi itu selalu berdekatan agar mempermudah untuk proses perawatannya. Selanjutnya yaitu teknik menyusui yang benar dan pola menyusui sesering mungkin. Nah, jadi di sini cara menyusui yang benar yaitu yang pertama, posisi mendona atau menggendong. Bayi berbaring menghadap ibu, leher dan punggung atas bayi diletakkan pada lengan bawah lateral payudara. Ibu menggunakan tangan lainnya untuk memegang payudara jika diperlukan. Yang kedua yaitu posisi football atau mengepit. Bayi berbaring atau punggung melingkar antara lengan dan samping dada ibu, lengan bawah dan tangan ibu menyangga bayi dan ia menggunakan tangan sebelahnya untuk memegang payudara jika diperlukan. Yang ketiga yaitu posisi berbaring miring. Ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan. Posisi ini merupakan posisi yang paling aman bagi ibu yang mengalami penyembuhan dari proses persalinan melalui pembedahan. Nah, untuk pola menyusui sesering mungkin tadi kan sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan jelaskan kembali yaitu memberikan ASI sesering mungkin. Biasanya bayi baru lahir minum ASI setiap 2-3 jam atau 10-12 kali dalam 24 jam. Selama 2 hari pertama sesudah lahir, beberapa bayi tidur panjang selama 6-8 jam. Untuk memberikan ASI pada bayi dengan cara membangunkannya selama siklus tidurnya setiap 2-3 jam. Selanjutnya yaitu cara bersuci setelah nifas. Nah, di sini dalam Islam masa nifas biasanya berlangsung selama 40 hari atau lebih. Selama masa tersebut, seorang wanita dibebaskan dari kewajibannya seperti larangan haid yaitu sholat 5 waktu dan puasa wajib. Nah, di sini tata cara mandi wajib setelah masa nifas berakhir yaitu yang pertama membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu wusla lirafil hadasil nifasi lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu mencuci tangan,
Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam ember atau bak air sebelum mandi. Selanjutnya yaitu membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan dengan tangan menggunakan tangan kiri. Bersihkan kemaluan dari arah depan ke belakang agar tidak ada kotoran atau bakteri dari anus yang masuk ke vagina. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan kembali. Setelah membersihkan kemaluan, bersihkan tangan kembali dengan menggosokkan tangan ke lantai atau dengan menggunakan sabun. Selanjutnya yaitu berwudu. Setelah tangan bersih, berwudulah dengan sempurna seperti kita hendak sholat. Selanjutnya yaitu menyiramkan kepala sama seperti pria setelah berwudu. Langkah selanjutnya yaitu mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh rambut. Bersihkan kepala dan rambut dengan cara memasukkan kedua tangan ke air, lalu gosokkan kepala melalui sela-sela rambut, kemudian bilas sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu menggosok tubuh. Gosoklah bagian tubuh dari atas hingga bawah, depan dan belakang tubuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membilas tubuh. Langkah terakhir, bilas seluruh tubuh menggunakan air mengalir. Dimulai dengan sisi kanan terlebih dahulu, kemudian ke tubuh sisi kiri. Selanjutnya yaitu hubungan seksual pasca nifas. Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan. Batas waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa nifas itu. Semua luka akibat persalinan, termasuk luka episiotomi dan luka bekas section sesar atau disebut dengan SC, biasanya telah sembuh dengan baik. Bila suatu persalinan dipastikan tidak ada luka atau robekan jaringan, hubungan seks bahkan telah boleh dilakukan 3-4 minggu setelah proses melahirkan itu. Meskipun hubungan telah dilakukan setelah minggu ke-6, ada kalanya ibu-ibu tentu mengeluh hubungan masih terasa sakit atau nyeri. Meskipun telah beberapa bulan proses persalinan, gangguan seperti disebut disperunia atau rasa nyeri waktu senggana. Selanjutnya yaitu akikah jika mampu. Selanjutnya yaitu memberikan nama sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan agama Islam atau kepercayaannya. Selanjutnya yaitu mencukur rambut bagi yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu mendiskusikan dengan suami tentang alat kontrasepsi. Nah, di sini alat kontrasepsi yaitu dibagi menjadi 2, yaitu alat kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Yang pertama yaitu pil KB, yang kedua yaitu IUD atau disebut dengan intrauterine device. Yang selanjutnya yaitu suntik KB, selanjutnya yaitu kondom, selanjutnya yaitu diafragma, selanjutnya yaitu spermisida, selanjutnya yaitu vasektomi, selanjutnya yaitu KB implan, selanjutnya yaitu tubektomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menganjurkan suami atau keluarga untuk mendampingi ibu dan membantu aktivitas sehari-hari selama masa nifas. Nah, jadi untuk bapak dan keluarganya bisa untuk membantu ibunya. Jadi jika dedenya nangis atau untuk mengganti popok itu bisa untuk digantikan sama suaminya atau keluarga. Karena ibunya juga butuh waktu untuk istirahat, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemberian vaksin pada bayi atau disebut dengan imunisasi. Nah, yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh seorang bayi atau anak untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari yaitu seperti perawatan tali pusat,
memandikan, mengganti popok, baju, dan penekanan ASI eksklusif. Selanjutnya yaitu menjadi orang tua adalah merupakan krisis dari melewati masa transisi. Masa transisi pada postpartum yang harus diperhatikan yaitu fase honeymoon, terus selanjutnya ikatan kasih, fase pada masa nifas yaitu pada fase tucking in, yaitu terutama terhadap kebutuhan dirinya. Mungkin pasif dan tergantung berangsur 1-2 hari. Ibu tidak menginginkan kontak dengan bayinya, tetapi bukan berarti tidak memperhatikan. Dalam fase ini, yang diperlukan ibu adalah informasi tentang bayinya, bukan cara merawat bayi. Selanjutnya yaitu fase taking hold. Yaitu fase kedua, masa nifas adalah fase taking hold. Ibu berusaha mandiri dan berinisiatif. Perhatian terhadap kemampuan mengatasi fungsi tubuhnya, misalnya kelancaran buang air besar, hormon, dan peran transisi. Nah, selanjutnya yaitu perawatan payudara sehari-hari di rumah. Perawatan payudara adalah salah satu cara yang dilakukan untuk merawat payudara agar air susu keluar dengan lancar. Nah, di sini manfaat perawatan payudara yaitu menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan puting susu agar terhindar dari infeksi. Selanjutnya yaitu melunakkan serta memperbaiki bentuk puting susu sehingga bayi dapat menyusu dengan baik. Selanjutnya yaitu merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI lancar. Selanjutnya yaitu mengetahui secara dini kelainan puting susu dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu persiapan psikis ibu menyusui. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan perawatan payudara ibu menyusui. Yang pertama yaitu persiapkan alat. Alat yang dibutuhkan yaitu handuk, kapas, minyak kelapa atau baby oil, wastafel, 2 baskom, masing-masing berisi air hangat dan air dingin. Yang kedua yaitu prosedur perawatan. Buka pakaian ibu, letakkan handuk di atas pangkuan ibu dan tutuplah payudara dengan handuk. Buka handuk pada daerah payudara, kompres puting susu dan menggunakan kapas minyak selama 3-5 menit. Bersihkan dan tariklah puting susu keluar, terutama untuk puting susu yang datar. Selanjutnya yaitu ketuk-ketuk sekeliling puting susu dengan ujung jari. Selanjutnya yaitu kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa. Selanjutnya yaitu kedua telapak tangan diletakkan di antara kedua payudara. Pengurutan dimulai dari atas samping telapak tangan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Pengurutan diteruskan ke bawah samping, selanjutnya yaitu melintang. Telapak tangan mengurut ke depan kemudian dilepas dari kedua payudara. Telapak tangan kiri menopang payudara kiri, kemudian jari-jari tangan kanan, sisi kelingking mengurut payudara ke arah puting susu. Telapak tangan kanan menopang payudara kanan dan tangan lainnya menggenggam dan mengurut payudara dari arah pangkal ke arah puting susu. Payudara disiram dengan air hangat dan air dingin secara bergantian kira-kira 5 menit. Yang pertama yaitu air hangat dulu. Selanjutnya yaitu keringkan dengan handuk. Selanjutnya yaitu pakailah BH khusus untuk ibu menyusui atau BH penyangga payudara. Nah, setelah itu yaitu setelah masa nifas terdapat tentang senam nifas. Masa nifas adalah masa setelah ibu bersalin pada masa nifas. Ibu mengalami beberapa perubahan fisiologis, diantaranya yaitu infusi uterus yang dimulai segera setelah persalinan. Dalam proses ini biasanya setelah 6 minggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan oleh ibu setelah persalinan, setelah keadaan ibu normal atau pulih kembali,
Senam nifas merupakan latihan yang tepat untuk memulihkan kondisi tubuh ibu dan keadaan ibu secara psikologis maupun fisikologis. Wanita yang setelah persalinan seringkali mengeluh bentuk tubuhnya yang melar. Hal ini dapat dimaklumi karena merupakan akibat membesarnya otot rahim. Karena pembesaran selama kehamilan dan otot perut, jadi memanjang sesuai usia kehamilan yang terus bertambah. Setelah persalinan, otot-otot tersebut akan mengendur. Selain itu, peredaran darah dan pernafasan belum kembali normal. Hingga untuk mengembalikan tubuh ke bentuk yang dan kondisi semula, salah satunya dengan melakukan senam nifas yang teratur di samping anjuran-anjuran lainnya. Selanjutnya yaitu ibu bisa kontrol sesuai dengan jadwal atau terdapat masalah seperti ibu terjadi demam, menggigil, atau terjadi keluar darah. Baik Ibu, dari sebanyak udah saya jelaskan kepada Ibu, udah saya praktekkan kepada Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, ibunya sudah paham apa yang sudah saya jelaskan dan saya praktekkan kepada ibunya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan tempatnya di sini. Semoga ibunya sehat selalu dan bayinya juga ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya yaitu melakukan pendokumentasian. Telah dilakukan KIE persiapan pasien pulang pada Ibu Salma umur 27 tahun, alamat Gamping, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja KIE dari persiapan pasien pulang pada masa nifas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.